Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau bedah buku yang judulnya cukup menarik ya, Million Dollar Weekend dari Noah Kagan. Iya, judulnya emang kedengeran bombastis gitu ya. Banget. Katanya sih bisa mulai bisnis potensi jutaan dolar cuma dalam 48 jam, akhir pekan gitu. Kita coba kupas deh, apa beneran bisa? Apa sih intinya? Oke, jadi misi kita sekarang ini kita coba bongkar deh strategi intinya buat Anda, terutama soal gimana ngadepin rasa takut buat mulai. Itu kan sering banget ya. Sering banget, mandek di situ biasanya. Sama gimana caranya validasi ide bisnis cepet gitu. Tanpa perlu, ya ampun modal gede atau rencana bisnis tebel-tebel. Fokusnya benar-benar di aksi. Gerak dulu. Nah, ini pas banget nih. Buat Anda yang mungkin punya ide, tapi ya itu tadi, bingung mulainya gimana. Atau udah rencana sana, rencana sini, tapi nggak jalan-jalan. Semoga obrolan kita bisa kasih perspektif baru lah ya. Semoga. Kita mulai dari pola pikir utamanya kali ya. Boleh. Ini yang pertama langsung bikin saya, tertarik. Prinsip sekarang, bukan bagaimana. Now, not how. Simple kedengarannya. Tapi dalam ya. Iya. Jadi katanya gini, lupain dulu deh pertanyaan gimana ya caranya. Yang sering bikin kita, mumet duluan. Fokus aja lakuin sesuatu, sekarang. Ini kayak kebalikan dari cara orang biasa kerja kan? Rencana matang dulu baru gerak. Betul. Dan ini bukan berarti asal tubruk ya. Logikanya tuh aksi sekecil apapun itu ngasih kita data. Ngasih umpan balik nyata, langsung dari lapangan. Oh, jadi nggak cuma teori di kepala gitu ya? Persis. Itu jauh lebih berharga daripada riset pasar berbulan-bulan atau mikir sendiri di kamar. Perlu apa yang disebutnya creator's courage. Keberanian buat nyoba. Creator's courage, oke? Keberanian buat eksperimen dan belajar dari hasilnya gitu ya? Jangan nunggu sempurna. Nah, itu dia. Biar nggak kejebak di analisis paralisis. Mikir terus tapi nggak mulai-mulai. Tapi kan keberanian itu seringnya mentalnya sama takut. Nah, buku ini nyinggung dua ketakutan gede. Pertama, takut mulai. Ya kan? Kita sering mikir, wah resikonya gede nih. Gagal lah, rugi, malu. Klasik itu. Tapi, Kagan ini ngebalikin logikanya. Katanya, resiko yang lebih gede itu justru kalau kita ngejalanin hidup, ngelakuin hal yang kita nggak suka. Dan enaknya, metode dia ini nggak nyuruh kita langsung, resign atau keluar duit banyak di awal. Itu penting banget. Jadi nggak seserem itu kelihatannya. Terus yang kedua nih, ini mungkin lebih halus tapi sama kuatnya. Takut minta. Takut minta? Maksudnya? Iya, takut minta tolong, minta saran, atau yang paling krusial ya, minta dibeli produknya, minta duitnya. Ah, iya. Bener juga. Gengsi atau nggak enak gitu ya? Bisa jadi. Makanya dia ada ide tujuan penolakan atau rejection goals. Ini inspirasinya dari ayahnya. Jadi bukannya takut ditolak, Anda malah sengaja targetin buat ditolak sekian kali. Aneh kan? Hah? Gimana tuh? Kok malah targetin ditolak? Biar apa? Biar kebal. Jadi setiap enggak yang Anda dapat itu malah bikin Anda selangkah lebih dekat ke target jumlah penolakan. Dan di antara penolakan itu pasti nanti ada iyanya. Ini kayak latihan mental gitu. Oh, jadi biar nggak baperan gitu ya kalau ditolak. Biar meminta itu jadi biasa aja. Persis. Semakin sering minta dan siap ditolak, ya makin berani, nggak jadi beban lagi gitu loh. Contoh praktisnya unik banget nih. Ada tantangan kopi. Disuruh minta diskon 10% pas beli kopi. Iya itu. Tujuannya bukan biar dapat diskonnya kan, tapi buat ngelatih otot minta tadi. Biar nyaman sama kemungkinan ditolak atau diliatin aneh sama baristanya gitu. Benar. Ada lagi yang lebih ekstrim, tantangan $1. Minta $1 ke orang asing. Waduh, itu sih nekat ya. Tapi tujuannya sama, murni buat latihan, meminta, dan hadapin penolakan. Kayaknya canggung banget ya bayanginnya. Tapi mungkin efektif. Ya tujuannya kan desensitisasi itu tadi, biar kebal sama rasa nggak enak pas ditolak. Nah kalau mental meminta ini udah mulai kebentuk, langkah selanjutnya jadi lebih mungkin. Oke. Langkah berikutnya ini yang paling konkret nih kayaknya. Validasi ide, pakai tantangan uang 48 jam. Nah, ini dia dagingnya. Intinya, Anda harus bisa dapetin 3 pelanggan yang beneran bayar dalam 48 jam. Bukan cuma bilang, wah bagus idenya, atau nanti deh saya beli. Tapi beneran keluar duit transfer. Dan ini kuncinya,
Dilakuin sebelum Anda capek-capek bikin produk atau layanannya secara lengkap. Pakai metode direct pre-selling. Pre-selling ya, jual konsepnya dulu gitu. Betul, jual janji atau solusi sebelum barangnya ada. Contohnya si Noah Kagan sendiri, dia cerita bisa dapat profit sekitar $1.135 sehari jualan dendeng, semua jerky itu. Padahal dendengnya belum ada. Belum ada stoknya waktu itu. Dia cuma punya ide, mungkin contoh gambar, deskripsi, terus dia minta orang bayar di muka kalau mau produk itu nanti. Nah, uang yang masuk itu bukti paling kuat, itu validasi namanya. Ada pasarnya. Wah, jadi bukan survei doang ya. Langsung tes, mau bayar nggak nih orang? Keren-keren. Oke, jadi kalau ide udah terbukti ada yang mau bayar, baru deh mikirin pertumbuhan. Buku ini juga nyebutin soal pentingnya bangun daftar email. Kenapa email? Kan sekarang udah medsos banget. Nah, ini sering banget disepelein. Kalau di medsos, Anda itu kan sebenarnya cuma minjem audiens platformnya. Oh iya ya, algoritma bisa ganti, akun bisa hilang. Tepat, tapi kalau daftar email itu aset Anda sendiri, Anda pegang kontrolnya. Bisa komunikasi langsung. Datanya juga nunjukin kok. Perusahaan Noah Kagan, AppSumo itu, omsetnya $65 juta setahun, dan katanya hampir setengahnya itu datang dari email marketing. Setengahnya. Wow, gede banget ya. Iya, itu nunjukin email masih kuat banget buat jualan dan bangun hubungan sama pelanggan. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, inti dari Million Dollar Weekend ini sebenarnya bukan soal nemu ide super genius atau punya duit sekoper, tapi lebih ke ubah cara pikir ya. Iya, pola pikirnya dulu. Berani gerak sekarang, latih diri buat nggak takut minta, dan yang paling penting, validasi ide cepat-cepat pakai bukti uang beneran, jangan buang waktu sama duit buat sesuatu yang belum tentu laku. Persis. Dan ini nyambung ke satu pertanyaan terakhir nih buat Anda renungin. Buku ini kan nekenin banget soal tindakan kecil tapi konsisten. Jadi pertanyaannya mungkin bukan gimana caranya saya bikin bisnis jutaan dolar akhir pekan ini, tapi lebih ke apa satu tindakan paling kecil, satu permintaan kecil banget, atau satu eksperimen super simple yang bisa Anda lakuin hari ini atau besok. Buat apa? Buat ngetes asumsi Anda atau buat gerak satu langkah aja, deketin ide bisnis Anda. Sekecil apapun itu ya? Sekecil apapun. Karena memulai itu seringnya cuma soal langkah pertama yang kecil itu. Nggak harus nunggu sempurna.